Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi aman walah maba'ad. Talab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Ya, masih di sambungan dari yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ya, karena harus menunaikan sholat berjamaah dulu. Jadi terpotong tadi pembahasan kita dan sekarang kita lanjutkan ya, mengenal agama Islam dengan dalil sekarang. Ya, tadi setelah mengenal Allah, mengenal Nabi, sekarang ilmu yang harus kita miliki adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Apa maksudnya? Qauluhu ma'rifatu dinil Islami. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenal agama Islam, ya, maksudnya al-Islamu bima'nal am huwa at-ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu rusula ila an taqumas sa'atu. Di sini Syekh Utsaimin ingin menjelaskan dulu apa makna dari Islam itu, ya. Nah, dan Syekh Utsaimin mengisyaratkan bahwa Islam itu dibagi menjadi dua secara makna, ya, secara istilah. Ya, jadi kalau disebut kalimat Islam itu ada dua, ya, maknanya. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, ya, al-Islamu bima'nal am, Islam secara umum. Ya. Yang maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi bima syara'a. Islam secara umum itu artinya penyembahan kepada Allah dengan apa yang telah Allah syariatkan semenjak diutusnya para rasul hingga besok hari kiamat. Ya. Jadi Islam secara umum itu adalah penyembahan terhadap Allah, begitu. Ya, berserah diri untuk menyembah Allah. Dimulai dari sejak zaman para rasul diutus dulu hingga besok hari kiamat. Ya. Kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin tadullu ala anna syara'i as-sabiqata kullaha islamun lillahi azza wa jalla. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat yang mana Allah menerangkan, ya, bahwa syariat-syariat yang terdahulu itu semuanya adalah Islam lillah, ya, penyerahan diri, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, tentang Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya. Surat Al-Baqarah ayat 12. Nah, ya, Allah mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, ini perkataan Nabi Ibrahim, ya. Nah, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Nah, di mana saat itu Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini laka, dua orang yang muslim, ya, yang menyembah Engkau, yang berserah diri kepada Engkau, ya Allah, wa min dzurriyyatina, dan juga jadikanlah pula dari anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang menyembahmu, ya Allah, umat yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik, ya, tata cara beribadah, ya, kami, tata cara beribadah kami yang benar kepadamu, wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Nah, di sini Nabi Ibrahim menyebutkan waj'alna muslimaini laka, jadikan kami muslim, ya, jadikan kami orang Islam, ya. Maknanya adalah orang yang senantiasa menyembah Allah azza wa jalla. Dipahami, ya? Nah, ini Islam secara umum yang ingin diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian yang kedua, wal islamu bimaknal khas, Islam dengan maknanya secara khusus. Apa itu? Ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam secara khusus itu adalah Islam, agama Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahtassu bima bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Islam setelah Nabi diutus ini hanya terkhusus bagi apa yang telah diutus, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Islam secara khusus itu berputar atau berporos ya kepada agama yang diajarkan oleh Nabi secara khusus, Nabi Muhammad secara khusus ya. Li'anna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyanis sabiqati. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu menghapus, melenyapkan ya, seluruh agama-agama yang sebelumnya ya. Jadi setelah dibangkitkannya Nabi, setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi itu agama yang benar kecuali harus sesuai dengan agamanya Nabi Muhammad, begitu ya. Fasara man atba'ahu musliman wa man khalafahu laisa bimuslimin. Maka ya, setelah diutusnya Nabi itu, jadilah orang yang mengikuti Nabi itu adalah orang Muslim, orang yang beragama Islam. Dan siapa yang menyelisih Nabi, tidak mau mengikuti Nabi, bukanlah orang Islam. Ya, jelas ya. Nah, semenjak diutusnya Nabi sampai hari kiamat, ya. Nah, ini berlaku. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu dia Islam. Tapi orang yang tidak mau beragama dengan agamanya Nabi Muhammad, dia bukan Muslim, dia bukan orang Islam. Fa'atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim. Ya, maka dengan definisi Islam secara khusus ini kita jelas ya bisa membedakan antara apa tadi Islam secara umum dan khusus dulu. Nah, ya, maka orang ataupun para pengikut para rasul itu muslim, dikatakan muslim pula di masa para rasul itu, ya, di zamannya para rasul itu. Ya. Contoh kata Syekh Utsaimin, fal yahud muslimuna fi zamani Musa sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi itu pernah jadi tersemat kepada mereka muslim ya. Kapan? Pada masa Nabi Musa. Ya, pengikut Nabi Musa yang mau menyembah Allah sesuai dengan syariatnya Nabi Musa dikatakan muslim. Paham ya? Nah, ya. Wan nasara muslimuna fi zamani Isa sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Nasrani itu juga muslim tapi pada masanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, sekarang yang paling penting ini. Wa amma hina bu'itsan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaisu bimuslimina. Adapun ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mereka mengingkari Nabi Muhammad, tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, maka mereka bukanlah orang yang Islam. Ya, jadi ini perlu kita pahami ya, perlu kita garis bawah ya, bahwasanya Islam yang sedang kita pelajari ini adalah makna yang kedua. Islam bermakna khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan kita tidak membicarakan lagi Islam secara umum ya, karena itu telah berlalu pada masa nabi-nabi sebelum kita. Nah, dan sekarang tidak ada lagi ya, tidak ada lagi agama yang diterima kecuali Islamnya Nabi Muhammad, Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Taib. Wa hadzal dinul islamiyyu huwa dinul maqbulu 'indallahi nafi'u li sahibihi. Dan agama Islam ini, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad inilah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah dan bermanfaat bagi pemeluknya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Dan Allah juga menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, ya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, ya, mau Nasrani, ya, mau Yahudi, mau agama yang lain ya, maka apa kata Allah? Fala yuqbala minhu. Maka tidak akan, kalimatnya lan, tidak akan sampai hari kiamat diterima. Tidak akan diterima itu agama yang mereka pilih selain Islam itu. Ya, Allah tidak akan menerimanya. Dan Allah memastikan ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau dia memeluk agama selain Islam, pasti kata Allah di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Orang rugi di akhirat itu artinya disiksa selamanya di akhirat. Waliyadzubillah. Nah, ya. Kemudian
Qala Syekh Utsaimin mengatakan wa hadzal islamu huwal islamul ladzi imtanna bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, dan Islam yang dimaksud dalam ayat ini adalah Islam yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Khusus itu saja, tidak agama yang lain. Allah mengatakan, menegaskan bahwa anugerah terbesar bagi Nabi Muhammad dan umat ini adalah Islam ini. Ya, sebagaimana Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini ya, itu turun ketika haji wada ya. Kusempurnakan kata Allah agama Islam ini, agama untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi kata Allah Islam sebagai agama bagi kalian ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk mencari agama selain Islam, karena siapa yang beragama selain Islam dan mati di atas agama selain Islam pasti di akhirat ya menjadi orang yang merugi. Nah, dan ini menjadi keyakinan orang Islam begitu. Tidak boleh kita ragu ya dengan agama kita. Nah, ya. Taib ya. Jadi jelas ya di sini Islam yang sedang kita bahas ini adalah Islam secara khusus ya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini ada kalimat yang sangat penting dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan, mengenal Islam itu bil adillati, harus dengan dalil-dalilnya. Ya. Apa maknanya? Qauluhu, kata Syekh Utsaimin menjelaskan, bil adillati jam'u dalil. Adillah itu jamak dari kalimat dalil. Apa arti dalil itu? Wa huwa ma yurshidu ilal matlub. Dalil itu adalah sesuatu yang mengantarkan kepada yang dicari. Ya. Nah, wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatun wa aqliyatun. Dan dalil-dalil yang bisa mengantarkan orang untuk memahami Islam dengan benar itu banyak sekali. Ya. Di antaranya ya, dalilnya ada dua, dalil sam'iyah dan dalil aqliyah. Ya, dalil sam'iyah, fasam'iyatu ma thabata bil wahyi wa huwal kitabu was sunnatu. Ya, dan dalil sam'iyah yang bisa didengar maksudnya itu adalah apa yang telah ditetapkan dengan wahyu, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Wal aqliyatu ma thabata bin nadhari wat ta'ammuli. Dan sedangkan dalil untuk mengenal Islam dengan benar ya, nah, secara akliyah itu adalah dalil akal begitu ya. Itu adalah apa yang bisa ditetapkan dengan cara meneliti dan melihat ya. Waqad aktsarallahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw'i fi kitabihi. Dan sungguh Allah telah banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an model-model dalil akliyah ini ya. Fakam min ayatin qala Allahu fiha min wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza yakunu siyaqul adillatil aqliyatid dalati 'ala Allah taala ya. Dan betapa banyak Al-Qur'an ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara tanda kekuasaan Allah adalah ini dan ini begitu ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah wa min ayatihil lailu wan naharu ya. Dan di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah apa? Langit dan malam dan siang. Ya, siapa yang bisa bikin malam dan bikin siang? Ya, nah, tidak ada yang bisa membuatnya. Maka kalau kita tahu ini hanya Allah yang bisa mengatakannya. Kalau Allah kemudian mengatakan agama yang benar itu hanya Islam, patutkah kita meragukannya? Maka wajib bagi kita ya mengenal Islam ini dengan dalilnya, karena dalil-dalil akan kebenaran Islam ini sangatlah banyak. Taib ya. Kemudian Syekh Utsaimin ya melanjutkan, wa amma ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyati fa mithlu qaulihi ta'ala ya. Kalau tadi yaitu contoh mengenal Allah ya melalui dalil-dalil ya. Di antaranya dalil sam'iyah dan dalil aqliyah, dan banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin di sini, adapun contoh mengenal Nabi dengan dalil sam'iyah ya. Maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Allah menyebutkan dengan tegas dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 29,
Muhammad itu adalah rasulnya Allah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, ya. Ya, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, begitu. Maksudnya ya, Allah Subhanahu wa taala di sini syahidnya Allah benar-benar mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, begitu, ya. Dan orang yang dibeli ini, ya, tidak ada, ya, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qauluhu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kenabian, ya, kerasulan Nabi Muhammad, dan tidaklah Muhammad itu, ya, kecuali rasul, kecuali adalah utusan Allah. Ini jelas sekali. Qad khalat min qablihi rusul, ya, dan sungguh telah berlalu sebelum Nabi Muhammad itu para rasul, ya. Nah, jadi ini Allah menerangkan dengan sangat jelas bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul. Ini yang disebut dalil, sesuatu yang mengantarkan kepada apa yang dicari. Kalau kita mau tahu Nabi Muhammad itu rasul dari mana, ya kita lihat ayat ini tadi diantaranya. Ya, jelas, ya, Nabi Muhammad itu adalah rasul, begitu. Jelas sekali. Naam, ya. Naam. Bil adillatil aqliyati, ya, bin nadhari wa ta'ammuli fi ma ata bihi minal ayatil bayyinatil lati a'zamuha kitabullahi azza wa jalla al-mustamilu alal akhbaris sadiq, ya, an-nafi'ati wal ahkamil maslahati wal ahkamil muslihatil adilati wa ma jara ala yadihi min khawariqil adati wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasdaru illa an wahyin wallati saddaqaha ma waqa'a minha. Dan juga kalau kita mau tahu, kalau kita mau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, selain dengan dalil dari Al-Qur'an, kita, ya, bisa memakai dalil akal kita, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat dan mengamati tentang apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kitab Allah Azza wa Jalla, yang mengandung, yang Al-Quran itu, ya, mengandung khabar-khabar yang benar, yang bermanfaat, yang mengandung pula hukum-hukum dan kemaslahatan yang adil, ya. Dan juga kita bisa memperhatikan, kalau kita mau dalil akli kebenaran Nabi Muhammad, kita bisa memperhatikan pula kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad, dan juga apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang perkara gaib, ya, yang tidak mungkin, tidaklah bersumber kecuali dari wahyu, ya, dan yang telah dibuktikan oleh kenyataan, ya. Jadi kisah seperti apa namanya, yang sekarang mungkin belum terjadi, Dajjal, ya, itu betapa banyak disebutkan Nabi, ya. Maka kita tahu yang bisa menyebutkan tanda-tanda Dajjal itu ya hanya Nabi dengan wahyu dari Allah. Tidak bisa orang sembarangan nyebut tentang Dajjal, ya. Nabi juga memberitahu tentang, ya, tentang contohnya habatus sauda, ya. Nabi bersabda, habatus sauda dawaun likulidain ilal maut. Habatus sauda itu adalah apa? Obat bagi setiap penyakit kecuali mati. Nah, ini kalau diteliti beneran, oh ternyata habatus sauda itu akhirnya benar. Jadilah habatus sauda itu obat, begitu. Nah, jadi perkara-perkara seperti ini, ya, ya, ini merupakan tanda secara akal yang bisa kita pikir bahwa Nabi itu benar-benar utusan Allah. Dan banyak lagi, ya, kejadian-kejadian, ya, yang di luar adat. Diantaranya Nabi pernah keluar dari jari-jarinya air, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ya, itu kalau dipikir pakai akal, ya, tidak bisa itu. Nah, ya, maka itu semua terjadi karena Nabi ini adalah benar-benar orang pilihan. Jadi ini yang dibahas makna dari dalil, ya, yaitu dalil itu adalah apa yang mengantarkan kepada yang dicari. Taib. Ya, kemudian setelah kita mengilmui, ya, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam dengan dalil, maka kita berikutnya, ya,
level berikutnya yang harus kita ilmui dan lakukan adalah mengamalkan ilmu. Al-amalu bihi. Ya. Apa maknanya? Qauluhu al-amalu bihi ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifah. Ya. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengamalkannya yaitu mengamalkan apa yang dikandung oleh pengenalan ini. Pengenalan terhadap Allah, Nabi, dan agama itu tadi. Minal imani billahi wal qiyami bi ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabina nawahihi minal ibadatil khasati wal ibadatil muta'addiyati. Ya. Ya, jadi kita harus beramal dengan seluruh ilmu yang kita miliki. Nah, ya, yang mana ya, itu bersumber ya, dari keimanan terhadap Allah, ya, lalu menegakkan ketaatan kepadanya sesuai melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, dan melakukan ibadah, baik ibadah itu berupa ibadah khusus maupun ibadah yang terkait dengan orang lain, muta'adiyah. Ya. Contoh dari ibadah khusus ya seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah yang terkait dengan orang lain ataupun objek yang lain, yaitu seperti amar ma'ruf nahi munkar, ya, jihad fisabilillah dan yang semisalnya. Nah, dan Syekh Utsaimin mengatakan wal amalu fil haqiqati huwa thamratul ilmi. Ini kasih garis bawahnya. Amal itu, kata Syekh Utsaimin, pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Siapa yang beramal tanpa ilmu, sungguh dia itu menyerupai orang-orang Nasrani. Waman alima walam ya'mal faqad syabahal yahud. Dan sebaliknya, kalau dia itu tahu tapi tidak mau beramal, maka sungguh dia berarti menyerupai orang-orang Yahudi. Maka bagaimana kita? Kita harus beramal. Ya. Jadi ilmu itu kalau bahasa kerennya bukan dijadikan wawasan doang. Ya. Tetapi kalau kita tahu ilmu yang benar, Allah itu disifati dengan begini, harus kita ikuti, kita taati. Nabi memerintah kita untuk sholat. Nabi memerintah kita bagi yang laki-laki misal memelihara jenggot, pakai pakaian syar'i yang longgar. Ya. Kemudian banyak lagi ya syariat-syariat Islam, tidak boleh isbal, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri, ya. Ya, dan sebagainya, ya harus kita amalkan. Jangan sampai ilmu itu hanya menjadi wawasan. Ya. Kalau menjadi wawasan bahaya. Ya. Ilmu agama kalau hanya menjadi wawasan itu bahaya. Jadi apa dia nanti? Jadi tukang debat. Ya. Jadi tukang debat. Orang yang kesana kemari, wah kayaknya ilmunya hebat itu. Tetapi nggak ada amalnya. Waliyadzubillah. Kita kalau tahu sholat malam misalkan ya, itu perkara yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita berdoa di situ Allah kabulkan. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya bangkit sholat malam begitu. Jangan kemudian jadi wawasan doang. Wah, sholat malam itu dibedakan antara tahajud, witir, begini-begini. Secara fikih tahajud itu begini. Kalau ngomong detail. Ya, tetapi bareng ngamal gini bluk kalau bahasa Jawa ini nggak boleh seperti ini. Ya. Jadi kalau kita tahu keutamaan sholat malam, coba kita lakukan. Ya. Kita tahu bakti pada orang tua itu wajib, ya dilakukan. Jangan sampai hanya jadi wawasan. Wah, aku itu tahu kalau begini, tapi sama ibunya nggak pernah berbuat baik, sama bapaknya nggak pernah berbuat baik. Ya. Ini harus jadi koreksi bagi kita. Maka kata Syekh Utsaimin ya, ilmu itu adalah buah dari amal itu adalah buah dari ilmu. Sehingga kalau orang tidak mau mengamalkan ilmunya, berarti dia itu belum mendapatkan pahala. Karena sesungguhnya seorang itu diganjar karena amalannya. Nah, ya. Baik, kemudian ya. Ya, panjang ini. Mungkin sampai sini dulu ya. Karena ini masih agak panjang, dan insya Allah kita lanjutkan di rekaman yang berikutnya insya Allah taala.
Nah, semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan ya. Kita yang pertama yaitu berilmu, yang kedua kita beramal. Ini penting sekali karena memang menjadi tujuan dari kita belajar itu untuk kita amalkan. Nah, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.